Halo Ubaitisen, salam multikultur. Perkenalkan, saya Dr. Mary Filia Elizabeth, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Saya dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Di sini saya bertugas sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah dari mata kuliah Kesehatan Mental dan Psikopatologi yang dilaksanakan di semester 5. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Mental dan Psikopatologi. Nama-nama dosen pengampu tersebut ada di rancangan pembelajaran semester yang bisa diakses di UBL Learning Space. Nah, saya sedikit memberikan gambaran tentang beberapa hal yang harus diketahui dari mata kuliah Kesehatan Mental dan Psikopatologi ini. Salah satu hal yang paling utama adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu diharapkan melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu melakukan beberapa hal. Yang pertama, mahasiswa menguasai perspektif teori utama dan konsep psikologi terkait kesehatan mental anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan asesmen kebutuhan promoting kesehatan mental. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun dan mengaplikasikan rancangan psikoedukasi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan atau hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan pada tahap yang kedua sebelumnya. Adapun bentuk evaluasinya ada kuis secara tertulis, ada analisis kasus, ada presentasi kelompok, dan juga ada penulisan laporan. Nah, jenis evaluasinya dilakukan di individu maupun kelompok. Jadi akan ada nilai individual dan akan ada nilai kelompok. Tentang bobot penilaian bisa dilihat dan dicermati di rancangan pembelajaran semester yang bisa diakses di UBL Learning Space juga. Nah, jadi secara keseluruhan untuk mata kuliah ini akan ada 14 kali pertemuan perkuliahan. Di antaranya teman-teman juga akan melakukan proses tutorial bersama dengan dosen pengampu dari mata kuliah ini. Nah, selain itu juga akan dilakukan 2 bentuk ujian besar. Satu ujian tengah semester dan satu ujian akhir semester. Ujian tengah semester kalian akan melakukan ujian lisan secara berkelompok. Istilahnya di kita adalah ujian round table. Lalu di ujian akhir semester kalian akan mahasiswa akan melakukan eksibisi tentang kesehatan mental dan psikopatologi. Di sini proyek besar dari mahasiswa akan dipamerkan di dalam eksibisi tersebut. Audiensnya adalah Sivitas Akademika di sekitar Universitas Surabaya dan juga umum yang diundang khusus oleh para mahasiswa yang melakukan eksibisi. Demikian sedikit gambaran tentang mata kuliah kesehatan mental ini. Mari kita berproses. Salam multikultur. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di kelas kesehatan mental dan psikopatologi. Kemarin kita sudah membicarakan di 3 pertemuan pertama tentang kesehatan mental secara umum. Saya ingatkan kembali terkait dengan RPS kita, gitu ya. Nah ini, jadi di RPS kita itu kita ada 3 modul. Nah, modul pertama ini berakhir di pertemuan keempat ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa capaian pembelajarannya pada modul pertama adalah mampu mengidentifikasi kesehatan mental dan permasalahan berdasarkan kajian kritis terkait pemahaman teori-teori yang relevan. Jadi di hari ini, di pertemuan ini kita akan berakhir tentang modul teoritis. Mulai minggu depan di pertemuan kelima, keenam itu kita akan mulai membicarakan modul yang kedua tentang assessment. Baru terus kemudian akan diakhiri dengan pertemuan-pertemuan terakhir yang bicara soal intervensi, gitu. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang mental illness, di mana saya akan membagi menjadi 2 bagian. Jadi bagian pertama saya akan menjelaskan secara teoritis mental illness itu apa, kemudian kita akan bergantian gitu ya. Jadi tidak akan sepenuhnya saya yang akan mengajar gitu, tetapi kita akan berdiskusi karena kita lakukan ini secara tatap maya, jadi kita harus sering berinteraksi gitu. Jadi saya akan sering mengajak Anda berdiskusi, jadi tolong open kamera, siap standby gitu ya. Dan kita akan lakukan tidak akan lama dan di bagian keduanya kita akan bentuknya penugasan, tapi penugasan itu lebih ke arah penugasan di dalam kelas ini saja, begitu, gitu ya. Jadi kita akan mulai dengan penjelasannya. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand dan kemudian kita akan membahas pertanyaan itu. Ya, sumber referensi untuk pertemuan hari ini itu bisa dilihat dari Rogers, APA di DSM-5 dan Sperry, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang pertama lah, gitu. Sebelum kita masuk ke penjelasan saya yang berbicara, apa yang kalian pikirkan ketika mendengarkan kata mental illness ini? Kalau kemarin sudah tentang mental health, kalau yang sekarang mental illness itu apa? Boleh raise hand, boleh ngechat, gitu, silakan. Yang kalian pikirkan kalau dengar kata mental illness ini apa? Boleh Anda atau siapa? Oh, ada yang raise hand. Bentar. Amanda, ayo silakan Amanda.
Debbie, terima kasih bilang gangguan kesehatan yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Irma, gangguan kesehatan mental. Oke, Stefano, gangguan pada kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, DLL. Nah ini ya, DLL ini yang bahaya gitu ya. Terus Rosali, gangguan kesehatan yang berkaitan dengan mental, emosi, pola pikir yang mengganggu kehidupan sehari-hari, gangguan kondisi psikologi seseorang, gangguan kesehatan mental yang perlu dirujuk dan didampingi, penyakit pada internal individu yang tidak seimbang. Oke, bagus. Terus apa lagi? Ada lagi yang dipikirkan tentang mental illness? Nggak kepikir apa-apa, Bu. Oh ya enggak apa-apa gitu ya. Kadang kita punya kebiasaan berpikir positif, jadi kalau dengar kata negatif gini jadi enggak kepikir apa-apa gitu. Ada tambahan lagi chat ini. Gangguan kesehatan mental pada individu yang butuh bantuan profesional. Betul. Gangguan jiwa. Iya, Bu Esther gitu ya. Jadi ya seputar gangguan gitu ya. Kalau misalnya disimpulkan hampir semuanya punya pendapat yang sama, seputar gangguan. Atau ada yang mau open mic? Mau ngomong langsung? Marcella ya biasanya. Maaf Bu, habis kepental. Oh iya, enggak apa-apa. Apa yang dipikirkan Sel kalau mental illness? Kalau menurut saya mungkin mental illness tuh ya itu Bu, berhubungan dengan gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi dia tuh juga bukan cuman mengganggu kehidupan kita sehari-hari, tapi kayak mengganggu, bisa jadi mengganggu orang lain gitu loh Bu, perilaku kita. Jadi bukan mengganggu tapi juga merugikan gitu ya, merugikan diri Iya. sendiri, kita sulit mengontrol. Kalau ke orang lain pun juga mungkin orang ada yang merasa terganggu dengan perilaku kita. Nah, gitu Bu. Oke, terima kasih lengkap ya. Jadi kayak menyimpulkan jawaban dari teman-teman yang lain tadi gitu. Oke, terima kasih Marcella. Kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat mental health sama mental illness ini kita harus kontraskan gitu. Kalau yang disebut mental health itu kesehatan fisik yang mempengaruhi kesehatan mental secara positif maupun negatif. Jadi itu selalu ada, bisa baik bisa buruk. Nah, mental illness ini sendiri itu juga adalah hal yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi selama jangka waktu yang panjang dan sifatnya itu episodik gitu ya. Jadi makanya disebut sebagai illness gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mental illness equal dengan mental health problem. Makanya itu berbeda. Di illness ini sifatnya lebih parah. Dia jadi berfungsi sama jangka waktu panjang itu terganggu, kemudian sifatnya episodik. Jadi ada episode 1, mungkin tidak terlalu banyak simptom-simptom atau gejalanya. Episode 2 itu bisa lebih parah. Episode 3 lebih parah lagi gitu ya. Dan itu sifatnya jangka panjang. Sedangkan kalau psikopatologi itu setiap pola emosi, pola gitu ya. Jadi pola ini berarti kan dia tidak terjadi hanya satu kali, tapi sudah terjadi beberapa kali. Frekuentif berarti. Ada pola emosi, pola perilaku, atau pikiran yang tidak sesuai dengan situasi. Dan itu mengarah pada tekanan personal atau ketidakmampuan untuk mencapai tujuan penting. Bahkan kadang nggak tahu tujuannya itu apa. Hidupnya hanya untuk hari ini gitu ya. Untuk hari ini pun itu tapi keganggu semua secara fungsi emosi, pikiran maupun perilakunya dia gitu. Nggak sinkron gitu ya. Jadi kayak kepalanya itu kosong tapi mukanya tuh senyum terus gitu ya. Terus perilakunya tapi marah-marah gitu. Jadi nggak sinkron antara pikiran, emosi sama perilakunya dia. Nah, gangguan mewakili kombinasi tertentu dari tanda dan gejala yang dikelompokkan bersama untuk membentuk kriteria sesuai DSM-5. Makanya tadi salah satu referensi untuk pertemuan hari ini itu dari DSM-5. Gitu kawan-kawan. Jadi setiap kali kita mau melakukan diagnosis, satu kata kunci yang lain dari mental illness selain gangguan itu adalah diagnosis. Jadi kalau disebut mental illness sudah melalui proses diagnosis. Nah, diagnosis ini kita mengacu kepada DSM-5 gitu ya. Jadi diagnosis perlu dilakukan oleh profesional terlatih. Nah, kalau di psikologi berarti kan dari sarjana psikologi harus mengambil pendidikan profesi psikolog untuk menjadi yang disebut sebagai profesional terlatih. Itu psikolog umum begitu. Nah, kalau pertanyaannya apakah kalau S2 itu boleh melakukan diagnosis? Sekalipun itu adalah magister psikologi, tapi itu tidak boleh sembarangan gitu ya membentuk diagnosis itu. Nah, termasuk kalian yang masih ilmuwan, sarjana psikologi itu sama dengan magister psikologi, yaitu ilmuwan psikologi. Nah, kalau jalurnya ilmuwan psikologi itu belum punya wewenang untuk membentuk diagnosis. Kita bisa kayak, oh ini ada kecenderungan, ini ada simptom-simptom yang mengarah ke sana, gejala ke arah sana, tapi kita nggak boleh ngomong bahwa oh kamu mengalami ini gitu ya. Sama kayak kalau kita mau ke dokter, itu kan kita bisa ngomong kayak kamu flu deh, pergi ke dokter gitu. Nah, karena kita mengenali gejala-gejala flu-nya itu, tapi kita kan nggak bisa ngomong bahwa oh pasti kamu flu gitu, oh pasti kamu covid, nggak bisa ngomong kayak gitu. Sama di psikologi juga begitu gitu ya. Kalau kita bicara soal mental illness, kita nggak boleh sembarang ngomong bahwa kelihatannya orang itu schizophrenia gitu, nggak boleh gitu ya, tidak boleh seperti itu. Kelihatannya dia depresi, tidak boleh juga gitu. Bahwa dia menunjukkan gejala depresi, boleh. Kelihatannya dia itu mengalami depresi, kelihatannya, tapi kayaknya dia harus periksa deh gitu, dirujuk ke sana gitu ya. Nah, seperti itu. Saya tidak membahas yang kesehatan mental karena kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nanti saya akan menyampaikan hasil pencapaian kalian selama 3 minggu pertama kemarin yang sudah melalui kuis dan review. Nah, ini spektrumnya. Kalau kita lihat secara mudahnya itu kita bisa melihat psychological disorder itu sebagai continuum. Dari tidak ada gangguan, mild, ringan, moderate, agak berat gitu. Terus severe gitu ya. Jadi kalau dilihat saya memang sengaja pakai warna yang seperti lampu lalu lintas gitu ya supaya mudah mengingatnya. No disorder hijau, go, wah gitu tidak ada gangguan. Mild disorder hati-hati nih mulai kelihatan nih tanda-tandanya gitu ya. Makanya identifikasinya sedikit tanda-tanda distress atau indikator lain dari psychological disorder. Kemudian mulai pink gitu, belum merah
gitu. Moderate disorder, gangguannya sudah lebih menonjol, lebih sering secara frekuensi gitu ya. Terus kemudian severe itu yang sudah paling parah dan ini sudah harus membutuhkan bantuan dari profesional. Yang disebut profesional itu apakah hanya psikolog? Pada beberapa jenis gangguan itu butuh kita berkolaborasi dengan teman-teman dari tenaga kesehatan lain seperti dokter gitu atau psikiater gitu ya. Kalau saya bicara dokter itu berarti bisa dokter macam-macam spesialis. Kalau psikiater berarti itu dokter yang spesialis kejiwaan yang memang mempelajari farmakologi atau obat-obatan kita sebagai psikolog nggak bisa ngeresepin gitu ya, tidak bisa meresepkan seperti itu. Oke. Nah, lebih banyak, lebih baik. Nah, ini maksudnya apa gitu? Lebih banyak simptom yang tertangkap, gitu ya, gejala yang tertangkap itu bisa membuat kita semakin apa namanya yakin gitu ya dia ini arahnya kemana gitu masalahnya gitu. Jadi dokter atau psikiater pun itu lebih percaya diri kalau melabeli perilaku sebagai tidak normal ketika ada dua atau lebih indikator yang hadir gitu dan sifatnya itu ekstrim prevalensinya. Greater confidence in diagnosis gitu. Apakah psikolog juga begitu? Kebanyakan kita gitu deh ya. Kalau misalnya kita lihat orang gitu, kita punya karakteristik orang tertentu itu kayaknya orang ini rebel deh dan dia itu lebih ke arah preman deh kayaknya gitu ya. Misalnya seperti itu. Maka kita akan mencari indikator-indikator preman. Indikator preman itu apa misalnya? Tatoan gitu ya, tatonya kelihatan terus serem gitu. Terus apa lagi? Laki. Biasanya gitu kan, gender banget gitu kan, laki gitu. Anarkis, Terus Bu. apa? Anarkis. Anarkis, ya. Terus kalau ngomong rada kasar gitu ya, agak-agak kasar gitu. Nah, kita mencari indikator-indikator tersebut gitu ya. Sama seperti kalau kita menghadapi orang-orang yang kita juga mengalami mental illness. Biasanya kita mencari indikator-indikator yang membuat kita yakin bahwa orang ini itu mengalami gangguan jiwa atau mental illness ini tadi gitu. Oh ya, Anda ini menyampaikan tindian gitu, salah satu indikator lain gitu ya. Tindian gitu, ada tindiknya gitu. Iya, betul sih tindik di tempat-tempat tertentu yang tidak wajar gitu ya. Sewajarnya kita lihat itu biasanya di telinga, ini di hidung, di lidah, di alis gitu ya. Tapi ada juga loh teman-teman yang begitu tapi bukan preman. Nah, jadi makanya harus hati-hati. Lebih banyak memang lebih baik untuk kita makin yakin, tetapi kita juga tidak boleh sekonyong-konyong langsung, wah pasti orang ini begitu, pasti orang ini begini gitu. Itu tidak boleh. Kepada orang lain tidak boleh, apalagi kepada diri kita. Jadi hati-hati. Di sini kita akan banyak membicarakan tentang mental illness, jadi teman-teman harus berhati-hati juga untuk tidak tergoda melakukan self diagnostic gitu ya. Disclaimer-nya itu. Harus hati-hati. Nah, indikatornya apa? Sementara psikolog cari gejala klasik dari perspektif biopsikososial, tidak semua gangguan itu punya gejala yang parah. Beberapa gejala lain misalnya distres. Nah, ini di distres ini berarti kalau stres ingat-ingat teorinya stres ada stres itu yang distres, ada yang eustress. Distres itu seperti katanya dis dan stres ini. Dis itu meniadakan. Jadi kalau kita mengalami yang namanya distres itu berarti biasanya orangnya kemudian patah hati, patah semangat, tidak bersemangat gitu ya, loyo gitu ya. Jadi kayak kehilangan motivasi untuk melakukan apapun. Kalau eustress itu ada tekanan, ada stres, tapi eu itu kayak kata yang di euforia. Jadi eu itu menandakan bahwa justru dengan tekanan itu dia makin bersemangat melakukan sesuatu, makin termotivasi gitu ya. Jadi ada yang begitu. Misalnya pernikahan. Nah, pernikahan itu tuh kan satu sisi kayak sebuah kehidupan baru dengan tanggung jawab baru, peran yang baru. Tetapi di sisi yang lain ini tuh kayak menambah semangat gitu ya. Kalau saya berdiskusi dengan teman-teman yang sudah menikah, itu tuh biasanya iya aduh susah ya sekarang punya anak yang harus ditanggung, saya harus bekerja. Tetapi di sisi yang lain, keberadaan anak saya itu menjadi motivasi tersendiri saya untuk setiap saya kehilangan semangat bekerja, saya itu jadi lebih semangat ketika saya menghadapi masalah di pekerjaan. Kayak, oh saya harus bertahan di pekerjaan ini. Nah, eustress gitu ya. Jadi ada distress, ada eustress. Biasanya pertanyaan screeningnya, apakah individu menunjukkan tingkat kecemasan yang tidak biasa dan berkepanjangan. Ingat tadi sifatnya berkepanjangan dan episodik itu tadi ya. Jadi distress ini ada nggak ya tanda-tanda dia itu cemas, nggak biasa cemasnya. Jadi misalnya dia itu sampai gigiti pinggirannya kuku ini sampai berdarah-berdarah gitu ya. Terus kukunya biasanya cuma jempol, ibu jari, ini sampai ke jari-jari yang lain juga digigitin. Nah, ini sudah tingkat kecemasan yang tidak biasa. Atau nyabuti rambut gitu. Beberapa teman tuh ada yang kalau stres gitu dia nyabuti rambutnya, cetak-cetak sampai botak gitu ya. Nah, terus kemudian maladaptiveness. Nah, kalau maladaptif itu apa? Ketidakmampuan untuk beradaptasi, penyesuaian gitu ya dengan situasi yang dihadapi. Biasanya pertanyaan screeningnya, apakah seseorang berperilaku tertentu untuk membuat orang lain merasa ketakutan gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kita sering lihat seperti yang katanya Handi gitu ya, anarkis. Bagaimana orang itu sangat mudah untuk bad comment, sangat mudah untuk bersikap agresif gitu ya. Marahnya itu diluapkan dengan maksimal gitu. Nah, di saat seperti itu penting untuk kita mengenali apakah ekspresi marah itu adalah salah satu bukti bahwa dia itu maladaptif atau sebetulnya itu masih reaksi yang wajar begitu. Misalnya, kemarin tuh ada kasus tuh anak SMP kelas 1, dia itu dikeluhkan suka marah-marah dan bentak-bentak gitu ya. Bentak-bentak itu menghardik temennya gitu. Misalnya gini, salah satu scene-nya itu dia di sekolah itu punya pembatasan gadget, aturan pembatasan gadget. Pembatasan gadgetnya itu jadi ada hari pertama itu hari pertama di pagi hari, di awal hari itu tuh biasanya dikumpulkan gadget-gadgetnya itu. Nah, dia ini kelewatan, teman yang biasa ngumpulin ini dia melewatkan anak ini. Wah, dia bisa marah sampai yang ngumpulkan ini ke guru BK-nya dan minta konsultasi khusus gitu ya karena dia dimarahin itu tadi gitu. Nah, terus diusut nih, emang dia marah cuma itu aja. Itu kan sebenarnya situasi yang bisa disikapi dengan biasa aja gitu ya. Artinya terlewatkan itu kan ya wajar lah ya kalau sekelas gitu ya terus kelewatan gitu. Wajar sebetulnya reaksi yang biasa aja nggak harus marah sampai yang membuat orang yang dimarah ini perlu konsultasi khusus gitu. Nah,
diusutlah gitu. Ternyata dia di beberapa tempat itu juga marah gitu, di dalam diskusi kelompok, kalau ada kerja kelompok itu dia juga marah-marah gitu. Terus akhirnya orang tuanya dipanggil ibunya, terus dikasih saran, "Bu, ini anaknya harus latihan nih anger management," gitu ya. Dia harus diturunkan agresivitasnya karena ini anaknya perempuan gitu. Jadi kita kan punya stereotip bahwa perempuan itu harus halus gitu, tidak agresif, tidak kasar gitu ya, halus gitu, bertutur kata yang baik gitu. Kalau duduk kakinya ditutup gitu kan ya gitu. Kalau perempuan itu kita punya stigma seperti itu. Nah, dipanggillah ibunya dibilangin gitu kan, "Ini anaknya kayak begini," gitu. Terus ibunya bilang gini, "Waduh Bu, kalau anak saya disuruh gitu lagi, dia bisa dibully lagi seperti waktu SD." Nah seperti ini kita perlu hati-hati dalam mengatakan bahwa anak ini apakah dia maladaptif atau tidak gitu, anger-nya dia itu. Karena ternyata dia memiliki latar belakang pernah diperundung, karena dia selalu nurut sama teman-temannya. Jadi dia punya karakter yang penurut banget gitu ya, diem nggak berani ngapa-ngapain, wah itu gitu. Nah itu sasaran empuk, kemudian dia dirundung dan akhirnya ibunya mengajari untuk lebih tegas. Nah karena dia masih kecil ya, SMP kelas 1 kan, dia kebablasan kalau bahasa Surabayaannya gitu, kelewatan. Tegasnya itu sampai di semua aspek yang membuat dia akhirnya dicap sebagai anak yang maladaptif ini tadi, gitu ya. Jadi seringkali keluhan itu datang ke kita dengan seudzon, gitu ya, dengan label-label tertentu. Tapi kita tidak boleh langsung meyakini, oh ya betul labelnya. Kita perlu periksa dan kita perlu ajak orang yang melabel itu untuk memeriksa kembali. Benar nggak gitu ya, screeningnya gitu. Apakah seseorang berperilaku tertentu untuk membuat orang lain merasa seperti ini? Apakah dia melakukan itu memang untuk membuat orang ketakutan? Apakah dia melakukan itu untuk melindungi diri? Apakah dia ya seperti itu ya. Jadi kita perlu banyak screening kalau berkaitan dengan indikator dari mental illness ini. Irasional, apakah seseorang berbicara, berpikir, berperilaku irasional, nggak nyambung sama orang lain dan itu all the time atau hanya waktu-waktu tertentu gitu. Kalau waktu-waktu tertentu berarti dia sudah nggak memenuhi itu yang jangka panjang dan episodik. Berarti kan hanya waktu tertentu. Nah, mungkin ada suatu situasi stresor gitu, tekanan yang memicu irasional itu. Unpredictable, apakah individu berperilaku secara tidak menentu, tidak konsisten pada waktu yang berbeda, gitu. Jadi kayak, kok orang ini random ya, nggak bisa tebak gitu ya, dia ini mau apa gitu. Nah, apakah itu mental illness, Bu? Gitu. Tidak, ini screening gitu ya. Kalau makin orang unpredictable itu biasanya, berubah-ubah terus kan pikirannya dia, perilakunya, kadang nggak bisa sinkron gitu, karena banyak yang diinginkan, banyak yang dipikirkan, seperti itu. Undesirable behavior, oh, apakah orang tersebut bertindak dengan cara yang secara statistik jarang terjadi dan melanggar norma sosial itu. Jadi kalau norma sosial ini berarti sangat subjektif di mana dia berada gitu ya, komunitas tempat dia berada. Makanya kita sempat berbicara di pertemuan pertama bahwa yang disebut mental health itu spektrum. Spektrum dalam arti bisa saja di sebuah budaya itu dikatakan dia tidak mengalami masalah mental health, tapi di budaya yang lain bisa disebut bahwa dia mengalami gangguan dalam hal kesehatan mentalnya. Misal, asertif. Asertif itu adalah mengatakan isi pikiranmu tuh secara sejujurnya gitu kan. Nah, pada budaya kita itu gak boleh sembarangan asertif ya kan, ngomong langsung plas-plas-plas gitu tuh nggak boleh gitu ya. Pada beberapa generasi itu tuh kan kayak generasi yang sebelum kita, itu kan masih tidak bisa menerima kalau orang dikasih tahu itu tanya balik gitu ya. Kalau dikasih nasihat terus kita bertanya kembali, itu tuh nggak bisa diterima perilaku itu gitu. Tetapi kalau kita ke Amerika, ke Jerman, ke Eropa, ke negara-negara yang justru menghargai asertif itu, dia justru memandang sikap diammu itu sebagai sesuatu yang nggak normal gitu ya, sebagai sesuatu yang menandakan mental health problem. Jadi sifatnya tergantung. Bedanya anxiety biasa dengan anxiety disorder. Kalau anxiety biasa itu kayak wajar lah, siapapun kalau menghadapi situasi seperti itu akan cemas gitu. Misalnya ya kayak gitu, tiba-tiba di-stop sama Pak Polisi gitu, padahal kita itu ya biasa ya, kita kalau melanggar itu kadang-kadang melanggar lampu kuning ya kan gitu, padahal kuning harusnya hati-hati dan berhenti gitu, kita melanggar itu gitu. Terus Pak Polisi nyetop gitu, pasti langsung dredeg gitu karena merasa bersalah. Nah cemas, cemas itu masih wajar gitu, tidak wajar. Nah ini tipe-tipenya nanti bisa dipelajari sendiri. Ya ini somatoform juga mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin mengalami gitu ya. Masalah psikologis yang muncul dalam bentuk keluhan fisik. Gejalanya itu dirasakan oleh tubuh. Kelemahan atau kekhawatiran yang berlebihan. Manusia adalah kadang-kadang kita tuh mencari alasan untuk menjadi lebih cemas gitu. Bahkan ada orang yang merasa lebih hidup ketika dia memperbanyak kecemasannya dia. Nah gitu ya. Jadi psikologi ini menarik. Kita akan belajar lagi nanti di pertemuan-pertemuan depresi. Makanya di sini depresi termasuk mood sedih atau anhedonia dialami lebih dari 2 minggu. Anhedonia itu sama sekali kayak kelabu, mendung, gelap gitu, tidak ingin bersenang-senang gitu ya. Tidak punya gairah untuk ingin membeli sesuatu gitu. Kalau sekarang itu kan kalau kita masih scroll Shopee atau scroll e-commerce yang lain itu masih kayak lucu ya ini ya, masukin keranjang walaupun kita nggak tahu check outnya kapan. Tapi gerakan memasukkan ke keranjang itu sebetulnya salah satu indikator perilaku sehat. Kok bisa sehat? Karena dia masih punya harapan. Oh mungkin ke depan aku akan menengok kembali keranjangku, berarti kan masih ada hari depan, berarti itu masih perilaku. Nah, depresif itu ada yang sebagian besar kasusnya itu adalah major. Major itu berarti dia sangat depresif aja. Ada yang bipolar gitu ya. Bipolar itu berarti kadang-kadang dia happy, kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang dia ada kondisi manik, ada kondisi dia depresif gitu. Kalau ada yang sedih, putus asa, guilty feeling yang muncul terus-menerus gitu ya. Padahal ya bukan karena dia tidak ada hubungannya, tapi yang merasa bersalah. Rendah diri, kayak kehilangan kompetensi, selera makan males atau malah kayak berlebihan karena oh aku habis gini mati kok gitu kayak gitu lah. Sudah mulai mikir kayak gitu. Sulit konsentrasi, sulit tidur, gelisah gitu. Konsentrasi itu kayak hilang fokusnya hilang gitu. Nah,
boleh klik salah satu link yang ada di sini untuk diskusi tentang depresi, pikiran bunuh diri, dan self harm. Terus kemudian boleh salah satu berpendapat gitu ya. Jadi mungkin diresapi dulu gitu ya, dan menjawab pertanyaan kenapa ya seseorang tuh bisa mengalami depresi. Monggo silakan dari 4 pertanyaan yang ada ini boleh dijawab. Siapa yang pengen menjawab? Silakan berpendapat. Bu, izin berpendapat. Boleh, ayo Pan. Oke, untuk yang pertanyaan pertama tadi ya, terkait seseorang kok bisa sih ngalamin depresi, Depresi. bunuh diri atau self harm Ibu ya. Mungkin yang dialami itu ada suatu experience ya, atau pengalaman yang mereka alami yang dirasa terlalu berat. Terus mereka itu nggak tahu gimana caranya untuk keluar dari situasi tersebut. Hmm. Yang akhirnya menyebabkan mereka kalau yang bunuh diri dan self harm mungkin ya salah satunya ya, mengalihkannya dengan cara emotional emotional focus coping-nya ya kalau nggak salah ya Bu ya. Di mana mereka nggak bisa meluapinya, akhirnya diluapkannya melalui nyakitin diri sendiri mungkin ataupun sampai yang ke bunuh diri. Mungkin itu sih Bu, karena mereka nggak bisa mencari jalan untuk problem focus coping-nya, jadi mereka ke emotional focus coping-nya berdampaknya juga salah satunya ke menyakiti secara fisiknya gitu, karena nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu, caranya dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Mungkin itu sih Bu kalau dari saya. Ya, terima kasih Stefano. Ini menarik sekali jawabannya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ingat-ingat kembali fenomena beberapa waktu yang lalu di mana di Surabaya ini kan sempat ada bunuh diri ya, bunuh diri yang kayak episodik gitu loh. Anak loncat dari univnya gitu ya, dari perguruan tingginya gitu ya, dari hotel dari perguruan tinggi itu loncat gitu ya. Kayak menjadi apa ya? Tren gitu ya kali ya, kalau misalnya kita ngomong kok jadi tren ya, orang loncat terus kemudian wih kok bisa ya di sini, apakah perguruan tingginya terlalu berat stresornya atau gimana gitu, ternyata ada masalah dengan pacarnya gitu kan, ada masalah yang salah satunya dirundung gitu, merasa dirundung. Kalau dari keluarganya bilang dirundung gitu di salah satu universitas gitu ya, bilangnya dia dirundung gitu. Ya mungkin seperti katanya Stefano gitu, bahwa ada kemungkinan dia emotional focus coping-nya problem nih. Mungkin yang kalau tadi istilahnya maladaptif itu tadi gitu ya. Sehingga dia akhirnya berpikir dan meyakini bahwa kayaknya bunuh diri itu satu-satunya deh cara untuk menyelesaikan gitu episode-episode yang tidak menyenangkan dalam hidup saya gitu. Gitu kali ya. Gimana pendapat yang lainnya? Tanpa menyebut nama universitasnya loh ya, tidak boleh gitu. Jadi kita dituntut sama universitasnya. Gimana pendapat yang lain? Amanda? Bu Amanda? Mary, Oh ya, saya boleh. mungkin boleh Messi. menambahkan sedikit. Ini Boleh, boleh. dari pengalaman teman yang bercerita gitu ya Bu ya, Mm, terkait self harm dan ada keinginan untuk bunuh diri. mm, Kalau dari mungkin ada beberapa juga eh, pelaku yang mau melakukan itu, mm, mereka bukan berarti benar-benar pengen mati, tapi eh, gimana caranya melepaskan rasa sakit itu. Jadi menurut mereka mungkin dengan self harm itu rasa sakit yang terus-menerus dirasakan itu bisa terlepas gitu aja. Padahal kan sebenarnya itu merugikan diri sendiri. iya. Termasuk mereka yang bunuh diri juga mungkin fokusnya bukan sebenarnya mungkin ya Bu ya menurut saya Mm, bukan benar-benar pengen mati menghilang dari dunia mm, ini tapi mm, mm. mau menghilangkan rasa sakit itu. Iya. Tapi kan itu kan nggak rasional ya Iya, 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 iya. gitu. Iya, terima kasih, Messi. Jadi memang itu ada kaitannya juga dari yang tadi kita nyebut tentang irasional itu ya. Jadi ada bagian dari kenapa kok orang kemudian memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita juga nggak logik. Harusnya itu kan dia bisa mikir itu menyakiti dirinya sendiri. Ya saat itu dia lagi dipenuhi dengan irasional belief-nya dia gitu ya, bahwa oh ya ini hanya ini satu-satunya jalan keluar. Ibaratnya orang terkunci di dalam sebuah rumah, dia cuma lihat bahwa pintu itu satu-satunya pintu keluar masuk gitu ya. Jadi dia tidak bisa melihat jendela, dia tidak bisa melihat atap yang bisa dia jebol gitu ya. Dia nggak bisa lihat alternatif solusi yang lain. Nah, masih berkaitan dengan yang tadi Stefano juga bilang, emotional focus coping gitu. Dia nggak bisa lihat ke problemnya gitu. Tidak bisa fokus ke problemnya, tapi lebih ke kepanikannya dia. Dan untuk lepas dari rasa sakit seperti katanya Macy gitu ya, dia perlu mengakhiri rasa sakit itu. Bahkan mungkin dia lupa dengan rasa sakit dan butuh alasan untuk boleh merasa sakit itu. Jadi dia kayak melakukan self harm itu tadi gitu ya. Jadi kayak ada fenomena di mana dia ketika melihat darah yang mengalir atau kulitnya tersakiti, bukan dia nggak ngerasa sakit, mungkin dia ngerasa sakit gitu, tapi itu lebih real gitu loh, sakit fisik ini daripada yang dia rasakan di kepalanya dia dan di hatinya dia. Gitu kali ya yang elaborasi dari jawabannya Macy dan Stefano. Kayak ada yang lain mungkin punya pendapat yang lain lagi. Handi, silakan Handi. Baik, Bu Mary. Saya Mm-mm. jawab nomor 4 boleh, Bu ya? Boleh, nomor 4. Oke, ini kan nomor 4 itu jika ada teman atau di sekitar kita mengalami depresi. Ini Mm-mm. pengalaman saya, Bu, ketika dulu itu berapa tahun, 3 tahun yang lalu ya, Bu. Itu Mm-mm. teman saya itu sempat mengalami depresi sampai dia ingin bunuh diri gitu, Bu. Dan Mm. juga membunuh orang gitu, Bu. Nah, Wah, ini yang semakin kami itu di lingkungannya itu semakin khawatir. Jadi mm-mm. yang saya lakukan pertama ya ini meminta
bantuan psikolog ya Bu ya, terutama kan saya juga punya kenalan psikolog pas S1, terus ngobrol bagaimana cara untuk ngatasin awalnya itu ya harus ditemenin gitu Bu, ditemenin istilahnya orang terdekatnya gitu Bu. Kemarin tuh saya ada 2 orang yang menemani dia sampai dia itu nggak melakukan bunuh diri ataupun ingin membunuh orang karena dia mengalami peristiwa ditinggal pacarnya gitu Bu, Mary. Iya. Jadi Usia yang harus berapa itu, dilakukan Handi? ya usia berapa Bu? Usia berapa? Sekitar 25-an Bu, Oh, oke. Mary. Nah, jadi ketika itu dia mengalami putus cinta, kan apalagi dia mau nikah, terus akhirnya nggak jadi karena orang tuanya nggak setuju, akhirnya dia depresi sampai berapa tahun, sampai setahun ya Bu ya. Nah, kemudian kami mencoba untuk menenangkan dia, akhirnya ada serk untuk bertemu orang lain gitu Bu. Akhirnya sampai sekarang ya sudah nikah, sudah mendapatkan momongan anaknya sendiri, Wah, akhirnya luar sudah biasa. sembuh insya Allah gitu. Mm-mm. Semoga aja sudah sembuh gitu, biar nggak terulang lagi depresinya gitu. Iya, oke. Terima kasih, Handi, untuk Jadi harus sharingnya. didampingi sih Bu. Bu. Betul, Nah, betul ya. Nomor 4 itu memang salah satunya yang paling pertama yang kita bisa lakukan adalah mendampingi. Kalau orang luka hati itu jangan dikasih obat fisik, tapi dikasihnya obat hati. Obat hati itu apa ya? Perhatian gitu ya. Hal minimal yang kita bisa lakukan itu apa? Kan seperti itu. Gitu ya. Oke, kita masuk ke jawabannya. Jawabannya. Kalau jawabannya sih memang sebetulnya yang disampaikan oleh teman-teman saya berterima kasih sekali karena berarti teman-teman mendengarkan yang dari tadi yang awal itu digunakan pengetahuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya, bahwa ada rasa bersalah, putus asa, terus ketidakberdayaan, secara emosi tidak bisa mengatasi gitu ya, sehingga dia itu memilih melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, apa aja yang bisa menjadi risk factors-nya gitu untuk terkait dengan kenapa orang memilih untuk bunuh diri gitu, bisa terkait dengan traumatiknya. Jadi kalau tadi kasusnya Handi umur 25 tahun itu dia sudah matang seharusnya secara psikologi. Lebih matang daripada kalau anaknya mengalami itu di usia-usia yang masih remaja, relatif remaja seperti 16-17 tahun gitu ya. Kalau 16-17 tahun dia baru mengalami hal yang seperti itu, terus dia kayak ada sudah pikiran untuk bunuh diri itu. Nah, itu lebih rentan untuk dia episodik sifatnya. Dia akan muncul kembali nanti ketika ada stresor yang lebih besar. Tapi kalau sudah di usia 25 tahun, kontrol dirinya dia udah lebih gede gitu. Kalau di usianya remaja atau anak-anak itu lebih sulit gitu penanganannya kalau depresi terjadi pada usia yang masih kecil ini karena mereka kontrol dirinya belum berkembang gitu. Jadi lebih butuh banyak pendampingan seperti itu. Tapi saya nggak akan bahas terlalu banyak teknik-teknik pendampingannya karena itu masih PR di minggu-minggu terakhirnya dari kesehatan mental ini, gitu ya. Nah, ini kira-kira tentang risk stressor dan vulnerability factors yang membuat dinamika permasalahan kesehatan mental itu bisa berkembang di setiap usia gitu ya. Tapi kita tidak boleh mengabaikan yang namanya protective factors tetap gitu. Ketika kita melihat ada risk factors, maka apa sih yang bisa menjadi faktor protektif dari kesehatan mental? Kalau menurutmu faktor risiko pada lansia itu apa? Kita langsung aja gitu ya. Jadi kalau pada lansia itu perempuan yang usia lanjut itu cenderung punya tingkat depresi dan keinginan yang lebih tinggi kalau menurut penelitian gitu daripada laki-laki. Jadi biasanya tuh perempuan tuh apalagi kalau tuh kita bisa salah mengartikan sebagai oh ya ini efek obat gitu ya karena orang lanjut usia identik dengan banyak minum obat atau efek demensianya gitu. Nah, padahal beda depresi dan demensia. Kadang kondisi demensia menurunnya ingatan itu juga bisa menjadi pemicu kondisi depresi pada lansia gitu. Nanti kita akan diskusi lebih banyak ketika nanti teman-teman sudah dibagi di dalam kelompok untuk membahas kasus per kasus gitu ya. Nah, untuk pertemuan keempat ini menurut saya sudah tercapai capaian pembelajaran teoritik di akhir dari segalanya gitu ya, segala pertemuan terkait dengan teori tentang kesehatan mental. Ini terakhirnya adalah tentang pencegahan gitu. Bagaimana kita harus melakukan pencegahan pada orang-orang yang mengalami depresi dan itu yang akan menjadi proyek besarmu di minggu terakhir setelah UTS. Jadi di minggu UAS itu akan menjadi proyek besarmu yaitu melakukan program pencegahan masalah kesehatan mental. Nah, tentunya sebelum membuat proyek besar itu, kalian akan melalui minggu-minggu melakukan assessment terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum saya tutup benar-benar, adakah yang ingin mengajukan opini atau berpendapat atau bertanya? Silakan. Oke, cukup berarti ya. Nah, jadi pertemuan untuk hari ini kita akhiri, nanti kita sampai ketemu di minggu berikutnya. Tapi sebelumnya seperti janji saya mau menunjukkan dulu hasil dari pencapaian kemarin gitu ya. Jadi ini cuma NLP aja. Ini nilai kuis yang di pertemuan ketiga kemarin, review pada pertemuan pertama, review kedua nilainya menjanjikan gitu ya. Sebetulnya menjanjikan untuk lulus semua. Mari kita pertahankan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Nah, kemudian mengingatkan kembali untuk akses ke ULS gitu ya, ke ULS untuk bisa akses materi hari ini, materi pertemuan keempat gitu. Nah, materi sebelumnya dan kuisnya yang masih kemarin itu bisa dilihat di ULS juga di pertemuan-pertemuan sesuai dengan minggunya gitu ya. Termasuk jangan lupa mendownload materi-materi yang ada di sini gitu ya, yang sudah kami sematkan di sini. Begitu. Ada yang belum bisa akses ke ULS pasti bisa semua lah ya.
Gitu. Oke, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaannya di kelas kesehatan mental dan psikopatologi pertemuan keempat untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.